Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua berada kembali bersama Bang Aril Ibakil gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kesemuanya ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali makin kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi CPNS tahun 2024 ini. Karena sebagai diketahui, kita hari ini sudah masuk hari ke-6 di seleksi CPNS 2024 dan di Senin 21 Oktober 2004. Dan sudah banyak bermunculan FR yang beredar di alam jagat raya mengenai soal-soal yang muncul, baik itu TIU, TWK maupun TKP, tes keberuntungan pribadi. Gitu ya. Soal yang mengakibatkan tentunya selain disesuaikan dengan kisi-kisi ya maksudnya dengan FR yang beredar, juga Maki sesuaikan dengan kisi-kisi Men 4 RB nomor 321 tahun 2024. Di kesempatan kali ini Maki akan coba fokus di soal PPKI gitu kan ya, dimana nanti yang akan dibahas mengenai sejarah lahirnya PPKI, tugas utama PPKI, dan hasil sidang PPKI atau PPKI. Di 16 Oktober waktu itu ada ya peristiwa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan PPKI. Ini ada BPUKI sudah Maki bahas ya. Jadi untuk kawan-kawan baru sehingga silakan cek lagi video Maki sebelumnya. Ini ada PPKI ini kawan-kawan. Kemudian di sini di 17 ada nggak ya nih? Tidak ada ya, tidak. Tokoh-tokoh BPUKI ada ya, sudah dibahas ya tapi ya. Kemudian integritasnya. Lalu di sini tuh ada muncul lagi PPKI gitu kawan-kawan. Kemudian di sini tidak ada. Lanjut di sini oke tidak ada. Kemudian ini dia. Nah, ini dia. BPUPKI dan PPKI. Untuk PPKI-nya sudah Maki bahas. Kemudian di sini tugas MK. Insya Allah nanti menyusul mungkin ya sama MA. Kemudian di sini ada lagi tidak ada ya. Kemudian kedudukan oke tidak ada. Nah ini dia. Kemudian di TWK ini tidak ada katanya kawan-kawan, tapi soalnya penalaran. Oke, nah ini intinya kita harus paham sih kawan-kawan ya untuk tugas PPKI ini. Kemudian di sini TIU oke. Nah TKP katanya ya. Nah ini dia kawan-kawan ya. Ada muncul lagi nih mana tugas PPKI nih, tugas utamanya apa. Di sini juga ada nih pada masa BPUPKI dan PPKI tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Intinya banyak muncul gitu pokoknya di soal-soal CPNS tahun 2003 khususnya pada 2004 ya, khususnya pada tes wawasan kebangsaan. Baik, untuk satu gelas susu ketik kopi gitu kan ya. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun saja jauh teboto sosro gitu. Selalu masalah dia semua disebaik plus solution berapa? Iya betul, berasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Sidang pertama PPKI berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang ini menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, membentuk Komite Nasional, dan bla bla bla. A. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. B. Membentuk ya, sorry ini salah ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki ya, berarti salah. Mang Aki ya gitu ya. Membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. C. Menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia. D. Pembentukan tentara kebangsaan. E. Membahas tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Untuk mengetahui ini berarti kawan-kawan harus paham betul nih mengenai sejarah PPKI ini kawan-kawan. Jadi memang sejarahnya nanti akan Maki bahas di video selanjutnya ya, nanti akan Maki sertakan untuk sejarah lahirnya PPKI ini dan tugas utamanya apa sih? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa tugas utamanya itu adalah sesuai namanya ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ya berarti mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia kawan-kawan. Dalam sejarahnya memang PPKI ini melakukan 4 kali sidang. Ada 4 kawan-kawan ya. Nanti akan kita bahas ya. Pertama 18 Agustus nih. 18 Agustus 1945. Yang kedua 19 Agustus 1945. Oke, kemudian 20 Agustus 1945 dan 22 Agustus nih kawan-kawan, libur dulu 1 hari, istirahat dulu ya, capek kan gitu kalau dihantam terus kita rapat ikuti sidang ya. 1945 nih kawan-kawan, jadi ada 4 kali sidang. Di sini ada hasilnya kawan-kawan, hasil sidang di sini ada, di sini ada, di sini ada.
Gitu kan. Jadi kalau kan perlu tahu nih, apa saja sih yang dihasilkan pada tanggal 18 Agustus, yaitu ada tiga kepentingan, tiga keputusan penting gitu maksudnya. Pertama ya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, ini sudah diberitahu oleh Soa ya. Kedua membentuk Komite Nasional, kita juga sudah diberitahu oleh Soa. Berita itu beritahu gitu ya. Gitu ya. Satu lagi apa gitu. Dan tugas PPKI itu sebetulnya berakhir pada tanggal 22 Agustus kawan-kawan. Ini berakhirnya nih. Namun dibubarkannya pada tanggal 29 Agustus PPKI itu. Agustus 1945. Ini kalau tidak salah bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Nah, itu dia kawan-kawan. Harus tahu nih, ya. Siapa ketuanya, siapa anggotanya, ada berapa. Nah, gitu kawan-kawan. Nah, ternyata berdasarkan sejarah di 18 Agustus 1945 ini ketiga keputusan penting itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, membentuk Komite Nasional. Satu lagi adalah memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Jadi jawaban apa tuh yang A kawan-kawan? Jadi yang ini wrong. Jadi jawaban jong. Oh, begitu good. Arsen. Tidak ulap, sedih-sedih, mantap. Gitu kawan-kawan ya. Okay, next soal number 2. Di sini sudah disebutkan sebuah salah, namun apa saja itu jong. Tibutu susru gitu selalu masalah yang sesuai push solution berapa? Iya betul, bisa sih gitu kan ya. Tugas utama PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia berakhir pada tanggal 22 Agustus 1945 tuh kawan-kawan, benar kan? Namun baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP itu tadi. Sebelum tugasnya berakhir, nah beberapa keputusan penting yang dihasilkan pada tanggal berakhirnya tugas PPKI meliputi bla bla bla. Kapan berakhirnya? 22 Agustus. Oh, apa keputusannya? Nah, ini kita harus tahu kawan-kawan. Berarti ini sidang yang keempat kawan-kawan. Sidang yang keempat, empat nih. Ada beberapa keputusan yang penting di sini yang harus kita ketahui di sejarah lahirnya PPKI ini. A. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Jelas ini salah karena ini ada di sidang pertama. Tadi sudah kita ketahui ya. B. Pembentuk Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. C. Membentuk ya. Gitu salah ngetik lagi nih, salah gitu ya. Membentuk 12 kementerian, 4 menteri negara dan menetapkan pembagian wilayah RI. D. Pembentukan tentara kebangsaan dan badan penolong keluarga korban perang. E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Justru di 29 Agustus ya pelantikannya. Kalau pembentukannya tidak tahu nih gitu ya. Nah, lagi-lagi kita harus tahu nih sidang keempat apa saja. Intinya ya minimal kawan-kawan tahu kapan dibentuknya, siapa anggotanya, siapa ketuanya, tujuannya apa. Oh, tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan. Oh, anggotanya, ketuanya ini terdiri berapa orang. Terus kemudian minimal tahu ada berapa kali sidang. Oh, 4 kali sidang. Sidang pertama apa? Sidang kedua apa? 3 apa? Keempat apa? Nah, ternyata berdasarkan sejarahnya sidang keempat itu kawan-kawan adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia PNI, dan Badan Keamanan Rakyat. Nah, kalau ini di tanggal 19 kalau tidak salah ya. Ini tanggal 20. Jadi ini wrong. Jadi jangan buat jong. Begitu kawan. Asin. Idam. Sendiri mantap. Nah, gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan. Barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan dalam saat ini oleh Maki. Tapi sebelum ini Maki akan coba memberikan mengenai bagaimana sejarah lahirnya PPKI ya, karena ini penting untuk kita ketahui. Materi ini sudah Maki buatkan jauh-jauh hari itu ya, kalau tidak salah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu. Maki lupa lagi karena materinya masih relevan dengan soal-soal yang muncul saat ini gitu ya, prediksinya gitu. Tidak salahnya untuk kembali Maki bahas di sini ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Namun mohon maaf jika suara Maki di karena 3 tahun yang lalu atau 4 gitu Maki lupa ya, kalau suaranya agak serak-serak basah gitu ya, nggak kayak sekarang suaranya serak-serak membosankan gitu kan. Aduh, just kidding kawan-kawan ya. Pokoknya mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kita ambil saja, cari tahu saja bagaimana sejarah lahirnya PPKI ini gitu kawan-kawan ya. Let's check this out. Sejarah lahirnya PPKI.
yang dalam bahasa saya itu ngaret.com ya, bahasa Jepang gitu, disebut dengan Dokoritsu Junbi Rinkai. Oke, ketika nih pada sejarahnya gini, berawal dari dibubarkannya siapa? Iya betul, BPUPKI. BPUPKI yaitu pada tanggal berapa? 7 Agustus 1945. Maka dibentuklah PPKI gitu ya. Mac di sini aja biar disingkat gitu, Pak. Dibentuklah PPKI, I-nya ketinggalan. Nah, atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diketuai oleh, nih ketuanya kalau mau tahu nih, ketuanya itu adalah Insinyur Soekarno. Kemudian wakilnya itu adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Dan penasihatnya nih, penasihat ini dibentuk tanpa sepengetahuan Jepang, tapi ya karena ini penasihat ini merupakan bagian dari anggota PKI yang tidak diketahui oleh Jepang. Siapa itu? Ahmad Subarjo. Subarjo gitu kawan-kawan. Nah, yang pada awal mulanya nih mereka itu terdiri dari 21 anggota. Pada awal mulanya terdiri dari 21 anggota. PPKI itu maksudnya di sini PPKI ya, PPKI terdiri dari 21 anggota. Kemudian tanpa sepengetahuan Jepang ya, ditambah lagi 6 orang. 6 orang. Without Jepang gitu, tanpa sepengetahuan Jepang gitu ya, without Jepang gitu maksudnya, tanpa Jepang, maksudnya tanpa Jepang ini tanpa sepengetahuan Jepang. Nah, 21 anggota ini termasuk Insinyur Soekarno ya, ketua dan wakil ketua. Jadi ada 21 anggota termasuk ketua dan wakil ketua. Jadi anggota di sini ditambah, berarti kalau lebih jelasnya 19 anggota ya. Yaitu atau 20 anggota berarti. Ketuanya 1. Yang wakil 1 ya gitu ya. Jadi 19 anggota yang murni sebagai anggota itu, dan yang lainnya bertindak sebagai ketua dan sebagai wakil ketua, itu Muhammad Hatta gitu kawan-kawan ya. Kemudian 6 orang. 6 orang itu diantaranya ini Ahmad Subarjo. Nanti kita akan cari tahu siapa 6 orang itu ya. Nah, kemudian nih PPKI ini yang dibentuk tanggal 7 Agustus ini disahkan. Nah, PPKI disahkan, diresmikan lah bahasanya ya, biar enak. Diresmikan pada tanggal berapa? 9 Agustus 1945 oleh siapa? Oleh Jenderal Terauchi. Oleh Jenderal Terauchi di kota Saigon, di mana? Vietnam gitu ya, Saigon, Vietnam. Oke, itu sejarahnya tuh. Kemudian nih, perlu kita ketahui yang 6 orang ini tadi, 6 orang tambahan, 6 orang tambahan anggota gitu ya. Anggota yang tanpa sepengetahuan Jepang itu diantaranya adalah nih, 1 Ahmad Subarjo, nih yang jadi penasihat itu Ahmad Subarjo, Subardejo di sini. Kemudian Sayuti Melik. Yang kedua, yang ketiga itu Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Baru 3 nih. Yang keempat ada Wiranata Kusuma. Wiranata Kusuma Koe Soema, gitu namanya. Kemudian Kasman Singonimejo, Singo di Mejo. Dan yang terakhir yang keenam itu adalah Iwa Kusuma Sumantri. Iwa Kusuma Koe Soe lagi Sumantri gitu kawan-kawan ya. Silahkan selamat mengingat gitu ya. Nah, kalau seperti ini, ditulisnya seperti ini, itu kan sulit untuk kita mengingatnya ya. Terlebih lagi nanti kalau misalkan akan keluar di soalnya gitu ya. Nah, bagaimana? Nah, nanti jangan khawatir kawan-kawan, ada cara cepatnya untuk kita mengingat ini, depasnya. Lagi-lagi depas gitu ya. Nah, karena kalau kita ingat seperti ini, bisa saja kita ingat, bisa saja kita hafal, tapi nanti belum akan tertukar dengan panitia kecil, panitia 7 itu ada, belum lagi tertukar dengan panitia 8, panitia 9 gitu kan ya. Belum lagi dengan BPUPKI. Pusingan kayak gitu ya. Maka ada cara mudah untuk kita mengingatnya. Depasnya apa?
Nah, kawan-kawan, untuk mengingat nama-nama anggota yang ditambahkan sebanyak 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang ini, cukup kawan-kawan ingat sebuah kalimat. Kalimatnya apa? Suti. Suti apa Suti? Suti Hajar. Oh, Suti Hajar. Suti Hajar si Wawira. Gitu maksudnya ya. Suti Hajar si Wawira gitu. Suti, oh berarti su-nya adalah Subarjo. Ti maksudnya ti di sini adalah Sayuti, Sayuti gitu, Sayuti. Hajar ya Ki Hajar Dewantara. Si, nah si di sini siapa? Singo di Mejo, Singo di Mejo. Wah di sini siapa? Iwa Kusuma Wira, ya Wiranata gitu kawan-kawan ya. Wiranata ada 6 nggak sih? Coba cek 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Ulangi. Subarjo, Ti Sayuti, Hajar Ki Hajar, si Singo di Mejo, Iwa Wira, Wiranata Kusuma gitu kawan-kawan ya. Jadi untuk kita mengingat nama anggota yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang ini, cukup kita ingat sebuah kalimat Suti Hajar si Iwa Wira gitu kawan. Ansen Iji sedih mantap. Kalau mantap lanjut. Nah itu ya mengenai sejarah lahirnya PPK ini. Kemudian nih perlu kita ketahui juga bahwa PPKI melakukan beberapa kali sidang. Sidang pertama nih, kita melihat sidang pertama. Sidang ke-1 itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Di Gedung Kesenian Jakarta. Kalau mau tahu di mana tempatnya, di Gedung Kesenian Jakarta gitu kan. Adapun hasil dari sidang ke-1 ini diantaranya hasilnya apa saja nih? Mengesahkan undang-undang dasar 1945. Yang kedua nih, dalam sidang itu juga dilangsungkan pemilihan ya. Jadi memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden, dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sebagai wakilnya. Itu hasil sidang yang pertama. Yang ketiga nih, yaitu membentuk komite nasional. Untuk apa? Untuk membantu tugas presiden, membantu sementara gitu ya. Ini sifatnya sementara, untuk membantu sementara tugas-tugas presiden ya, tugas presiden sebelum dibentuknya apa? Sebelum dibentuknya MPR. Karena belum dibentuk ya saat itu, dibentuknya MPR dan DPR gitu kawan-kawan ya. Jadi ini hasil sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Kemudian berikutnya sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Hasilnya apa? Hasilnya berupa yaitu dibentuknya atau membentuk 12 departemen. 12 kementerian lah. 12 kementerian. Dan 4 menteri negara. Saat itu ya. Kemudian yang kedua menetapkan pembagian wilayah. Jadi hasil sidang yang kedua tanggal 11 Agustus itu adalah menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi sekaligus menunjuk gubernurnya gitu. Menunjuk gubernurnya. Itu hasil sidang kedua pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Kemudian yang ketiga nih, sidang yang ketiga, kemudian di beberapa buku juga dikatakan bahwa di sidang kedua ini juga diputuskan agar tentara kebangsaan segera dibentuk. Jadi diputuskannya di beberapa buku referensi yang lain juga ditemukan bahwa di sini dihasilkan atau diputuskan agar tentara kebangsaan segera dibentuk.
Segera dibentuk, segera dibentuk, kayak gitu ya. Itu hasil sidang yang kedua diantaranya. Kemudian sidang yang ketiga nih, sidang yang ketiga ini di beberapa literasi, di beberapa referensi mungkin kawan-kawan menemukan bahwa PPK itu terdiri dari 3 kali sidang. Namun di beberapa referensi yang lain, kawan-kawan silahkan cek lagi gitu ya. Itu sebetulnya ada 4 kali sidang. Nah, sidang yang ketiga itu dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus nih. 20 Agustus tahun 1945. Di mana di sini PPKI itu membahas kalau mau tulis boleh ya, membahas tentang badan penolong nih, badan penolong keluarga korban. Korban apa? Perang dong, bukan korban tsunami ya. Bukan korban perang ya, bukan korban tsunami, maksudnya korban perang gitu. Membahas tentang badan penolong keluarga korban perang gitu. Dan di sidang ini juga menghasilkan 8 pasal ketentuan. 8 pasal ketentuan menghasilkan menghasilkan 8 pasal ketentuan, salah satunya itu dua pasal berisi tentang apa? Pembentukan badan keamanan rakyat, atau yang disingkat BKR, Badan Keamanan Rakyat gitu kawan-kawan ya. Jadi sebetulnya PPK itu melakukan 3 kali sidang. Sidang pertama tanggal 18 Agustus, sidang yang kedua 11 Agustus 45, dan sidang ketiga 20 Agustus 1945. Kemudian sidang yang keempat nih, kita pindah aja yang baru halamannya ya. Sidang keempat nih, tulis di sini yang keempat. Sidang keempat kapan? Yaitu dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Adapun hasil dari sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 ini diantaranya adalah 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Komite Nasional Indonesia gitu kawan-kawan ya, Nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, kayak gitu ya. And then yang ketiga, membentuk juga Badan Keamanan Rakyat, karena sebelumnya telah ditetapkan ya pada sidang sebelumnya, di sidang ketiga baru penetapan saja, baru diputuskan untuk dibentuk Badan Keamanan Rakyat, Badan Keamanan Rakyat. Nah, dibentuklah pada sidang yang keempat. Jadi pembentukan BKR itu pada sidang keempat, namun diputuskan pada akhirnya selesailah tugas PPKI sampai tanggal 20 Agustus ini. Jadi PPK itu selesai melaksanakan tugasnya pada tanggal 20 Agustus, namun baru dibubarkan. Nah, dibubarkannya PPKI finish gitu ya, finishnya tanggal 22 Agustus. Setelah sidang yang keempat, finish 22 Agustus tahun 1900 Agustus gitu ya, Agustus di 1945. Namun nanti PPKI maksudnya gitu, dibubarkannya pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Komite Nasional Indonesia Pusat gitu kawan-kawan ya. Jadi ternyata sekarang kita tahu bahwa PPKI itu dibubarkan pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, dan pada tanggal 23 Agustusnya, ini sebagai wawasan tambahan lagi, pada tanggal 23 Agustusnya tahun 1945, Insinyur Soekarno dalam sambutannya, dalam pidatonya mengumumkan tentang berdirinya 3 badan baru, diantaranya yaitu KNI, Komite Nasional Indonesia, kemudian PNI, Partai Nasional Indonesia, dan satu lagi adalah BKR, Badan Keamanan Rakyat. Itu yang
dinyatakan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 23 Agustus tahun 1945. Dan terakhir nih kawan-kawan, tadi ada yang lupa, tugas utama PPKI, tugas utama PPKI itu ya sesuai namanya. Namanya apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berarti untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia, mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu kawan-kawan. Ya, understand? Steady, mantap.